Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan pokok bahasan berikutnya, yaitu kapasitor. Kapasitor ini gunanya untuk menyimpan muatan. Kapasitor ini kalau dikasih tegangan maka akan tersimpan muatan. Simbolnya begini, simbol kapasitor. Ini simbol kapasitor. Kita kasih tegangan. Ini tegangan positif, negatif. Di saat kapasitor dikasih tegangan, maka arus akan bergerak. Arus jalan. Nah, ini ya. Arus jalan. Ini kapasitor ini tidak langsung terisi muatan. Ada proses. Jadi ketika arus ini bergerak, ketika arus mengalir, ya. Ketika arus mengalir ini ke sini. Ketika arus mengalir, ini kapasitor tidak langsung terisi penuh. Jadi awal arus lewat, kemudian ini tegangan kapasitor masih 0. Kemudian berangsur-angsur. Jadi saya ulang nih, tegangan 0. Ini arus di rangkaian ada arus ya. Ini arus kan ada di sini. Ini ada arus pada rangkaian. Di rangkaian ada arus. Nah, kemudian ini sumber tegangan V ya. Kemudian suatu saat tegangan kapasitor sama dengan V, sama dengan ini sumbernya. Ya, tegangan di kapasitor ini sama dengan sumbernya, sumber tegangan. Artinya muatannya sudah penuh. Nah, kalau kapasitor ini muatannya sudah penuh, maka arus sudah nggak bisa lewat. Jadi ini arus sama dengan 0. Ya, saya ulangi. Mula-mula kapasitor ini tegangannya 0. Ini ada arus pada rangkaian. Berangsur-angsur termuati sampai tegangan kapasitor sama dengan tegangan sumber. Nah, pada saat ini arusnya menjadi tidak ada, 0. Ini coba kita lihat ini. Ya. Arus ada, tegangan 0. Ya. Arus ada, tegangan 0. Artinya arus mendahului V. Arus ada, tegangannya nggak ada. Jadi arus mendahului V, arus mendahului tegangan. Kemudian sekarang ini kapasitor, lalu tegangannya kita balik ya, plus min. Maka kejadiannya sama ya, Di sini
bedanya ini arah arusnya aja. Arah arusnya bergeraknya ke sini ya, ke sini, ke sini. Jadi ini arus ada ya. Muncul kembali arus, kan tadi arusnya sudah 0 nih, arusnya sudah 0 kan tadi kan. Nah sekarang kalau plus minusnya diubah, maka nanti arusnya ada ya, arusnya ada ya. Terus berangsur-angsur nanti, berangsur-angsur ini jadi kejadian sama dengan yang di atas ya. Jadi ini mula-mula tegangannya masih 0 gitu ya, dan seterusnya. Jadi sama kejadiannya dengan yang di atas, cuma arah arusnya saja yang berbeda. Jadi pada kapasitor arus itu mendahului. Nah kita itu menggunakan tegangan bolak-balik. Jadi kapasitor. Jadi sama dengan penjelasan di atas, tegangan bolak-balik kan ini plus ini min. Kemudian suatu saat ini plus ini min. Jadi pada kapasitor ini nanti berubah-ubah nih ya, berubah-ubah. Jadi termuati kosong begitu. Nah arus tertinggal kan tadi disebutkan arus. Jadi arus mendahului. Nah mendahului berapa derajat? Mari kita turunkan ya. Dalam kapasitor ada rumus Q sama CV ya. Di listrik statis nih kita tahu Q sama CV ya, Q sama CV ya. Q sama dengan CV. Kita ingat Q itu apa? Q adalah muatan, C apa? C kapasitor, satuannya farad. Kalau muatan satuannya apa? Kolom. Kalau V tegangan ya, tegangan kapasitor. Tegangan satuannya volt. Jadi kapasitor termuati nih, Q sama dengan C kali V. Kemudian kalau didiferensialkan terhadap T, dQ dt sama dengan C dV dt, didiferensialkan terhadap waktu. Nah dQ dt ini namanya I, arus ya, dQ dt kan I, namanya C. Nah ini dt, V nya, V sumbernya kan V maksimum sin omega T, V maksimum sin omega T. Terus I sama dengan C ya, ini V maksimumnya ini kita keluarin V maksimum, kemudian diturunkan ya, cos omega T turunannya adalah omega T, turunannya kan omega ya, omega T turunnya omega, sin turunannya adalah cos, jadi cos omega T. Atau kita bisa tulis gini, V maksimum dibagi 1 per omega C. Nah ini nih cos omega T sama saja dengan sin omega T plus 90 derajat. I sama dengan V maksimum per, kita sebut XC, sin
omega T plus 90 derajat. I sama dengan V maksimum dibagi ini I maksimum sin omega T plus 90 derajat. Ya. Kan I sama dengan V dibagi R, kan gitu ya. V dibagi R. Tapi untuk kapasitor bukan R namanya, tapi XC. Kalau ini maksimum, berarti ini maksimum. Ya. Apa itu XC? Apakah itu XC? XC itu adalah reaktansi kapasitif. Satuannya ohm. Reaktansi kapasitif. Oh iya, ada yang lupa nih. Ini XC, jadi XC ini sama dengan ini, ya. XC sama dengan 1 per omega C, ya. Omega tadi frekuensi sudut, ya. Omega itu frekuensi sudut. Frekuensi sudut, satuannya radian per sekon. C adalah kapasitor, satuannya farad. Kapasitor satuannya farad. Kita ulang rumus V dan I nya. Rumus V dan I nya, V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, I pada kapasitor, I maksimum sin omega T plus 90 derajat. Jadi arus mendahului 90 derajat. Kalau kita gambarkan diagram fasornya, ya. Diagram fasor. Fasor itu adalah jadi skalar tapi seperti vektor, ya. Diagram fasor. Jadi I mendahului ini I mendahului terhadap V, gitu ya, sebesar 90 derajat. I mendahului V sebesar 90 derajat. Kalau gambar grafiknya, ya, kita lihat ini grafik sinus, ya. S jelek. Saya ulangi, ya. Ini grafik sinus. Ini adalah grafik V, ya. V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, I nya ini kan plus nih. Kalau dalam matematik plus itu digeser ke kiri. Jadi grafik sinus omega T yang digeser ke kiri sebesar 90 derajat. Jadi ini puncaknya ini puncaknya geser ke kiri. Bisa kiri, jadi di sini misalnya nih. Jadi yang tadi di sini, jadi di sini. Nah, set gitu, ya. Ini set di sini. Ini set sini, ya. Set ke sini,
set, ini, set, ini, set. Nah, gitu ya. Inilah I. Ya, I. Jadi kalau untuk kapasitor I kir. Artinya I-nya, puncak-puncaknya itu, puncak yang berdekatan itu ada di sebelah kiri. Jadi untuk I, puncak yang berdekatannya ada di sebelah kiri. Demikianlah penjelasan tentang kapasitor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.